Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yunus dari kelas B Prodi S1 Pendidikan Ekonomi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila, ideologi komunis, penistaan agama, ideologi liberal, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Selain itu, menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan atau PSPK Universitas Padjadjaran Nuradi, fenomena ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah karena dapat menjadi sebuah ancaman serius bagi keragaman dan kebinekaan Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus segera membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Densus 88 anti teror untuk memformulasikan program anti-teror atau rahmatan lil alamin, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Pasalnya, kelompok yang paling mudah terpengaruh biasanya adalah kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi. Namun demikian, disadari bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam perkembangan ISIS di Indonesia tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dan kerjasama seluruh elemen bangsa, terutama rakyat Indonesia. Jangan biarkan anggota keluarga kita terjebak dalam fanatisme berlebihan yang justru akan menyesatkan dirinya sendiri. Untuk itu, masyarakat harus membantu pemerintah dengan cara memberitahukan atau menginformasikan kepada
investasi dan produksi modal untuk membentuk masyarakat. Contoh dari komunisme yang menonjol adalah Uni Soviet dan Cina. Pertama runtuh pada tahun 1991, yang terakhir telah secara drastis merevisi sistem ekonomi untuk memasukkan unsur-unsur kapitalisme. Pengertian ideologi komunisme bisa merujuk pada pertengkaran politik tertentu. Pada intinya, komunisme merupakan ideologi kesetaraan ekonomi melalui penghapusan kepemilikan pribadi. Keyakinan komunisme yang paling terkenal diungkapkan oleh Karl Marx, berpusat pada gagasan bahwa ketidaksetaraan pada penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme. Di bawah kapitalisme, pelaku bisnis swasta dan perusahaan mempunyai semua pabrik, peralatan, dan sumber daya lainnya yang disebut alat produksi. Para pemilik ini, menurut doktrin komunis, kemudian bisa mengeksploitasi pekerja yang dipaksa menjual tenaga kerja mereka dengan kelas pekerja atau proletariat harus bangkit membuat pemilik kapitalis atau borjuis sesuai dengan cita-cita komunis dan melembagakan masyarakat BNI tanpa kepedulian pribadi, tanpa kelas ekonomi dan tanpa keuntungan. Komunisme berbeda dari sosialisme, walaupun keduanya mempunyai kesamaan di luar ciri-ciri ideologi komunisme yang pertama adalah sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Kalau dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada, tetapi ketika berpikir Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Yang kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu, dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik, penistaan agama kembali menjadi topik pembicaraan di masyarakat Indonesia. Timbulnya kembali wacana ini tidak dapat dilepaskan dari kepopuleran Al-Qaeda dan Islamiyah yang belakangan tengah dihujat oleh sebagian kalangan. Aliran yang dipimpin oleh Ahmad Mustadar ini semakin tenar karena media nasional tiada henti tiada hanyalah satu dari sekian banyak aliran yang dicap sesat dan merupakan suatu penistaan agama yang berkembang di Indonesia. Penistaan agama marak karena mereka pada umumnya menawarkan sumber yang bersifat instan. Selanjutnya, adanya penistaan agama yang dilakukan tindakan banyak kemajuan dan menunjukkan kebiasaan dosa yang bersyarat memberikan sebuah ruang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah penistaan agama terkadang juga mengeluarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong timbulnya atau tumbuhnya aliran sesat adalah minimnya sanksi pidana yang berlaku, sehingga memberikan efek jerah terhadap pelaku penistaan agama. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain pasal 156A KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Adanya SKB 3 Menteri salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana penistaan agama. Liberalisme berasal dari bahasa Latin menunjukkan kebebasan
Yang ketiga, berhak mendapatkan perlakuan yang sama mengacu pada poin 1, yakni kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Treat of other equality, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada hukum. Hukum ditegakkan di dalam setiap negara. Harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat. Negara ketentuan tentang hak yang akan dijalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Kemudian, negara adalah alat negara yang liberal menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang besar. Kemudian, tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberal tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya, ideologi liberalisme yang pertama menyebutkan inisiatif yang semata-mata dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menjalankan inisiatif dari pemerintah. Kemudian, setiap individu bebas untuk memiliki sumber sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan yang normal karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi yang didasarkan atas motif mencari keuntungan. Yang keenam, kontrol sosial dalam sistem liberal berlaku secara bebas. Berita-berita apapun alasan ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Begitu, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang selanjutnya adalah kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit mengajukan pemenuhan pendapatan karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi biaya oleh individu yang sering terjadi. Karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadani dan memberikan kontrol sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai visi kepentingan mereka. Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi etika dan moral dalam menjalani kehidupan praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur. Dalam hal hukum, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat. Sosial budaya. Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaan. Dan dalam hal ekonomi, Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasarkan pada nilai kemanusiaan. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila
Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain, seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, rukun dalam